Salam semuanya, saya adalah mahasiswa aktif semester 6 dari program studi ilmu pendidikan teologi Universitas Kristen Artawacana dengan NIM 23110024. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Harun Yenatonis MSI dan Dr. Anita Hege Uju MPD. Baik, RPP yang saya buat di sini yaitu RPP berdasarkan kurikulum K13 untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 11 semester 2 dengan satuan pendidikan untuk SMA. Materi pokoknya ialah tantangan zaman milenial dengan bacaan Alkitab dari Kejadian pasal 19 ayat 15 sampai 16, Lukas 19 ayat 1 sampai 10, Yohanes 17, Galatia 6 ayat 2 dan 14, dan Filipi pasal 1. Dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 3 kali 45 menit. Yang pertama di sini ada kompetensi inti. Di sini ada 4, yaitu yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Terus yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Terus yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Terus yang keempat, yang terakhir yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Terus struktur yang berikut yaitu ada kompetensi dasar. Di sini ada 4. Yang pertama, menghayati nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi tantangan zaman milenial. Terus yang kedua, mewujudkan perilaku responsif dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman milenial. Terus yang ketiga, menganalisis berbagai tantangan zaman milenial, individualisme, hedonisme, dan radikalisme, serta dampaknya terhadap gaya hidup remaja Kristen. Terus yang keempat, menyajikan contoh perwujudan iman Kristen dalam menjawab tantangan zaman milenial. Yang berikut ada indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tantangan-tantangan iman remaja di era digital, media sosial, konten negatif, dan hedonisme. Terus yang kedua, menganalisis dampak negatif dan positif penggunaan teknologi berdasarkan Alkitab. Terus yang ketiga, merumuskan strategi hidup sebagai remaja Kristen yang tangguh menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab. Terus yang keempat, menjelaskan pandangan Alkitab mengenai penggunaan hikmat dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus struktur yang berikut yaitu ada tujuan pembelajaran. Di sini saya menyusun tujuan pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi 3 tantangan utama zaman milenial bagi remaja Kristen yaitu individualisme, hedonisme, dan radikalisme. Terus yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis dampak positif dan negatif tantangan tersebut terhadap spiritualitas dan moralitas remaja Kristen. Terus yang ketiga, peserta didik merumuskan solusi praktis
berdasarkan ajaran Alkitab untuk menghadapi tantangan milenial, misalnya integritas, kasih, dan bijak teknologi. Terus yang keempat, peserta didik dapat menampilkan gaya hidup yang mencerminkan terang dan garam di tengah tantangan zaman milenial. Terus struktur yang berikut yaitu materi pembelajaran. Yang pertama, tantangan iman masa kini, yaitu individualisme, hedonisme, dan radikalisme. Terus yang kedua, perspektif Alkitab menjadi terang dan garam di tengah era digital menurut Efesus 5 ayat 15-17 dan Roma pasal 12 ayat 2. Terus yang ketiga, strategi remaja Kristen menghadapi tantangan zaman, kedewasaan iman, dan pemilihan konten. Baik, struktur yang berikut yaitu metode pembelajaran dan model pembelajaran. Adapun metode yang saya gunakan di RPP ini adalah metode diskusi individu, analisis kasus, refleksi, dan tanya jawab. Terus model pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan model pembelajaran problem based instruction atau pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkah dalam menggunakan model ini yang pertama yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan logistik yang dibutuhkan. Tujuannya memotivasi peserta didik terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Terus yang kedua, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan cara menetapkan topik, tugas, jadwal, dan kegiatan lainnya. Terus yang ketiga yaitu guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Terus yang berikut, guru membantu peserta didik untuk merencanakan, menyiapkan karya sesuai dengan seperti laporan, dan membantu mereka berbagi dengan temannya. Terus yang terakhir, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Struktur yang berikut yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di sini saya membuat 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan, terus yang kedua kegiatan inti, terus yang ketiga kegiatan penutup. Nah, di kegiatan pendahuluan ini guru melakukan salam pembuka, meminta seorang peserta didik untuk memimpin lagu dan berdoa, dan juga guru memeriksa kehadiran peserta didik. Terus yang kedua, guru menanyakan materi sebelumnya untuk mengecek pengetahuan dan daya ingat dari peserta didik. Terus kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran supaya dapat memotivasi peserta didik agar terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang akan dipilih atau pembelajaran yang akan dilakukan. Terus orientasi pada masalah, di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih dengan cara menetapkan topik, tugas, jadwal, dan kegiatan lainnya. Terus yang berikut, membimbing penyelidikan, di mana guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Terus yang berikut yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Guru membantu peserta didik untuk merencanakan atau menyiapkan karya seperti laporan dan membantu peserta didik untuk berbagi tugas dengan temannya. Terus yang berikut yaitu masuk di menganalisis dan mengevaluasi, di mana guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Yang berikut yaitu kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum mereka pahami sesuai dengan pembelajaran yang telah diajarkan.
Terus yang berikut yaitu guru dan siswa menarik kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran. Terus guru memberikan peserta didik motivasi dan nasihat. Terus yang ketiga, guru juga menyampaikan pokok materi untuk pertemuan selanjutnya, dan guru menutup pembelajaran dengan salam penutup, bernyanyi dan berdoa. Di sini saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang saya gunakan dalam RPP ini. Yang pertama yaitu rubrik penilaian pengetahuan atau kognitif. Di sini saya menyiapkan 3 soal untuk peserta didik kerjakan dengan keterangan skor, yaitu skor 1 untuk siswa yang menjawab pertanyaan kurang tepat. Terus skor yang kedua untuk siswa yang menjawab pertanyaan cukup baik. Terus yang ketiga, skor yang ketiga untuk siswa yang menjawab pertanyaan tepat atau baik sekali. Adapun rumus penilaian yang saya gunakan di sini yaitu rumus penilaiannya jumlah skor yang diperoleh kali 100 bagi jumlah maksimum. Masuk di penilaian yang kedua yaitu penilaian afektif atau penilaian sikap, dan aspek yang dinilai di sini dari peserta didik ada 4. Yang pertama yaitu regulasi diri dan tanggung jawab dari peserta didik. Terus yang kedua pemecahan masalah kritis dan alkitabiah. Terus yang ketiga ketangguhan dan penguasaan diri. Terus yang keempat integritas dan kejujuran. Dan skor penilaian yang saya gunakan yaitu yang pertama tidak baik atau skor 1, terus yang kedua cukup baik skor 2, terus yang ketiga baik atau skor 3, terus yang keempat sangat baik atau skor 4. Dan rubrik penilaiannya yaitu skor yang diperoleh kali 100 bagi skor maksimum. Baik, selanjutnya yaitu penilaian psikomotorik atau keterampilan dari peserta didik. Di sini ada 4 aspek yang saya akan nilai dari peserta didik. Yang pertama yaitu analisis masalah, terus yang kedua perspektif Kristiani, yang ketiga pemecahan masalah, terus yang keempat penyajian laporan. Dan keterangan skor di sini ada 4. Yang pertama skor 4 sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Dan rumus penilaian yang saya gunakan yaitu jumlah skor yang diperoleh kali 100 bagi dengan jumlah maksimum. Demikian hasil penjelasan RPP yang saya buat. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Ingat, jangan lupa like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.